warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian di rumah? Semoga selalu dalam keadaan baik serta sehat dan tetap selalu semangat belajar meskipun di kondisi pandemi seperti saat ini. Nah, anak-anak, sebelumnya pasti kalian pernah kan melihat iklan lamaran pekerjaan? Kalau kalian ingin melamar pekerjaan di perusahaan tersebut, pastinya kalian harus membuat surat lamaran pekerjaan. Lalu, bagaimana sih caranya membuat surat lamaran yang baik serta menarik? Untuk itu, di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan agar kalian lebih mahir dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, secara umum, sistematika adalah klasifikasi atau penggolongan atas isi atau bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Yang kedua yaitu lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam. Yang kedua, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contohnya, lampiran 4 lembar. Hal pemberitahuan. Jadi, penulisan 4 lembar itu digunakan huruf bukan angka. Komponen yang ketiga yaitu alamat surat. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Dan yang terakhir, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contoh, yaitu titik manajer sukses mandiri, Jalan Muhammad Yamin nomor 2, Kalibata, Jakarta. Komponen yang keempat yakni salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Contohnya, dengan hormat, koma, berdasarkan titik-titik. Nah, kalian bisa lanjutkan sesuai dengan isi surat lamaran yang akan kalian buat. Komponen yang kelima yakni alenia pembuka. Alenia pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alenia ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri kalian. Komponen yang keenam yakni isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. Yang pertama, identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Contoh, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, yang sudah dijelaskan di monitor. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Yang ketiga, menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma, dan di akhir lampiran digunakan baca titik. Contoh, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, fotokopi kartu tanda penduduk, pas foto ukuran 3x4 2 lembar. Komponen yang ketujuh yakni penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Komponen yang kedelapan yakni salam penutup.
Jika di awal ada salam pembuka, tentulah di akhir salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contoh, hormat saya. Komponen yang terakhir yakni tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contohnya, hormat saya, Rosita, dan jangan lupa juga dilampirkan tanda tangan si pelamar. Berikut merupakan contoh dari penulisan surat lamaran pekerjaan. Silakan kalian pahami contoh tersebut agar kalian lebih mahir dalam membuat surat lamaran yang baik serta menarik. Nah, bagaimana? Mudah kan membuat surat lamaran pekerjaan itu? Untuk itu, silakan kalian praktikkan sendiri di rumah dengan membuat surat lamaran pekerjaan sesuai dengan data diri kalian sendiri dan ditulis di kertas folio. Dan jangan lupa juga untuk selalu mencatat serta merangkum hasil materi kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya dan selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum.